Ngabalin, beliau merangkap sponsor dan juga sekretaris umum. Dan semua panitia yang lain baik dari Jakarta maupun yang dari Kalimantan Timur, terima kasih berkat dedikasi layanannya, bekerja sistematis, terorganisasi, tidak mengenal waktu, karena buat mereka waktu itu urusan lain. Pelayanan Dharma nomor 1 sampai saya lihat di grup-grup itu jam 00.30, jam 1 tengah malam masih berdiskusi, artinya betul-betul dedikasi melakukan karma bakti yang full untuk kegiatan ini. Terakhir, tentunya yang tercipta semua rekan-rekan kader-kader pengurus baik di DPP, DPD maupun DPC Prajaniti dari seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Aplaus untuk kita semua. Saya hanya menyampaikan 3 hal. Pertama, our temple, pura kita. Selama ini pura lebih dominan kita pakai sebagai tempat untuk peningkatan kualitas dharma kita, berhubungan secara vertikal kepada Sang Yang Widi, kepada Nining Batara, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam sejarahnya, temple selain untuk peningkatan kualitas dharma, juga untuk tempat pelayanan dharma. Itu sebabnya konferensi internasional kita mengambil tema penguatan tempat suci atau pura atau temple sebagai pusat membangun kemandirian dan ketahanan warga melalui pendidikan dan ekonomi. Artinya kita harus mulai berbenah untuk mengingat sejarah masa lalu untuk kita bawa sekarang dan kita tinggalkan untuk generasi penerus, bahwa temple pura tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, tapi juga tempat untuk melakukan pelayanan dharma dalam semua lini, khususnya untuk pendidikan dan ekonomi. Kita mengenal konsep Tri Mandala, Utama Mandala, Madhya Mandala, Nistha Mandala. Nistha Mandala itulah tempat untuk pelayanan dharma dalam semua bentuknya. Seni sudah kita lakukan sebagian sebetulnya, seni, kemudian simakrama. Kita ingin menekankan Nistha Mandala ini supaya lebih kita optimalkan untuk gerakan di bidang ekonomi dan pelayanan di bidang pendidikan. Kedua, jadi tadi pertama poinnya tentang temple, tentang pura sebagai pusat peningkatan spiritual dan pelayanan horizontal. Kedua, kita belajar dari kehidupan bahwa hidup ini adalah rentang perjalanan dari masa lalu, kini, dan ke depan. Kita harus mengingat masa lalu kita. Di Kalimantan Timur, dulu kita punya sebuah kerajaan besar yang namanya Kutai Kartanegara. Artinya pada masanya itu, Dharma memberikan warna bagi kehidupan masyarakatnya. Hari ini kita menjadi penerusnya. Kita sebagai penanggung jawab hari ini harus mampu memberikan sesuatu yang juga untuk generasi penerus kita. Itu sebabnya rangkaian acara kita juga adakan di Kalimantan Timur dengan ada Dharma Yatra atau Tirta Yatra ke Muarakaman, pusat kerajaan Kutai Kartanegara. Di situ kita akan berdoa dan juga disertai penanaman pohon. Artinya harmoni hidup kita harus kita bangun, dimulai dari sendiri bersama-sama sebagai sebuah komunitas, sebagai warga umat manusia, dan juga harmoni bersama alam. Semoga dengan spirit yang kita lakukan, kita bisa meninggalkan sesuatu yang indah ke depannya untuk generasi-generasi penerus kita. Yang terakhir, Prajaniti
wadah pelayanan Dharma. Masa lalu okelah dengan segala dinamikanya, sesepuh-sesepuh, senior-senior kita sudah mendirikan Pajaniti. Masa lalu juga mendidik kita bahwa pelayanan Dharma sempat mengalami kemandekan karena bisa jadi karena lack of vision atau kesibukan atau alasan apapun. Tapi itulah pembelajaran. Masa kini Pajaniti menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita sudah hidupkan, kita sudah tata ulang, kita benahi manajemennya dengan pendekatan manajemen modern. Ini saatnya untuk hari ini dan ke depan Pajaniti dinantikan layanan-layanan Dharmanya. Dewan Pimpinan Pusat berkomitmen mendukung setiap gerakan layanan apapun yang teman-teman lakukan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan peningkatan kualitas kader-kader Dharmika kita. Salah satu bentuk dukungan Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi, kebetulan rekan kita Yaman Balian, berkomitmen untuk keliling seluruh Indonesia atas tanggung jawab kami. Silakan teman-teman daerah adakan kegiatan untuk pelatihan kewirausahaan, koperasi dan sebagainya. Kami siap datang, tidak ada urusan menyangkut transportasi, nginep di tenda pun kami siap. Yang penting bangunkan semangat kewirausahaan di umat kita. Mas Suminto misalnya, Ketua Bidang Kearifan Lokal, Budaya Kearifan Lokal, yang kebetulan beliau juga praktisi pemain politik Dharma. Silakan undang kami di bidang apapun yang terkait dengan pendidikan politik Dharma kebangsaan, kami akan hadir. Kenapa? Karena umat kita membutuhkan pencerahan. Dan saya percaya Pak Riksada sebagai majelis akan menyambut ini untuk kita bergandengan tangan dalam pelayanan Dharma. Umat sedharma, my dear brother and sister, it is our time to take responsibility. Waktunya kita mengambil tugas dan tanggung jawab kita. Cuma satu, lakukan kewajiban kita, do our best with selfless for prosperity of all. Lakukan kewajiban Dharma kita yang terbaik, memberikan yang terbaik tanpa ada ikatan pada hasilnya untuk membangun kesejahteraan bersama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Raksati Raksita. Terima kasih.